Ya, ini saya bawakan teh panas untuk diminum sambil kita ngobrol. Terima kasih. Ya, masih belum mulus-mulus kan? Belum ya. Ya, tapi ada dokter. Ada dokter aman soalnya. Sudah ada Faliza di sini sedang menunggu kelahiran bayinya. Gimana kabar keadaannya, enak? Dengan 9 bulan tinggal nunggu waktunya artinya Iya, ya? alhamdulillah sih baik-baik aja, nggak ada apa-apa. Oke, bisa Mudah-mudahan. diceritakan menjelang persalinan apa yang sudah dipersiapkan, kontrol dokter, obat, persiapan mental terutama begitu Yang ya? pasti sih Sebetulnya apa? mental sebenarnya, karena ini pertama kan dok ya, Oke. pertama. Jadi aku nggak bisa bayangin gimana rasanya. Jadi antara seneng sama deg-degan, apa nih sakit, apa gimana, aduh. Enak, itu enak, aja. enak, enak. Oh enak ya. Enak. Mudah-mudahan sih. Saya 3 anak dengan spontan, jadi sepertinya harus dinikmatin, enak sekali. Mudah-mudahan, amin. Ya, terus dengan mengenai masalah yang terjadi kita bicarakan preeklamsia gitu, sebetulnya masalah periksa darah, periksa urin itu dalam proses kehamilan di awal sampai dengan akhir ini sejauh ini bagaimana kondisinya? Aku awal hamil kebetulan waktu itu aku di deteksi tuh tokso. Jadi pas awal hamil semua dicek. Darah, urin, pagi hari. Jadi total semua dicek, tapi yang dilihat sih alhamdulillah nggak ada apa-apa dan masih bisa diatasi. Dan itu pun aku setelah dideteksi itu aku masih kontrol pun sebulan sekali. Jadi itu tidak berpengaruh ke janin. Jadi ya udah kesananya sih alhamdulillah santai aja gitu. Kalau untuk kayak seperti Faliza kan aman-aman nih dok ya. Tapi kalau kita perhatikan ada juga banyak kondisi-kondisi wanita yang mereka tidak bisa seaman yang seperti yang dijalankan seperti Faliza. Bahkan juga ada teori yang mengatakan 10-15% wanita Indonesia itu lebih banyak terkena preeklamsia akibat daripada pola makan atau nasi. Ini bagaimana dengan kondisi makanan dengan gizi yang tidak seimbang sebetulnya? Sebagai salah satu faktor pemicu katanya dengan makan nasi tanpa memperdulikan zat gizi yang Justru lainnya. kita kalau belum makan nasi belum makan. Kayaknya belum afdol. Iya. Betul. Ini bagaimana sebetulnya dok? Ada kemungkinannya tidak dengan jadi- pemicunya? Jadi makanan sendiri sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan kejadian preeklamsia ini. Ya, jadi mau makan apapun sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kejadian preeklamsia ini kecuali si ibu tersebut sudah ada riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya. Jadi sudah ada faktor predisposisi yang kita sebut faktor predisposisi ya. Jadi dia sudah ada tekanan darah tinggi sebelum hamil atau mempunyai penyakit gula darah yang tinggi sebelum hamil, diabetes ya. Itu mempermudah terjadinya preeklamsi. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini memang kita harus lebih hati-hati karena makanan juga bisa berkontribusi. Tetapi pada ibu-ibu yang sehat, tidak ada riwayat darah tinggi dan tidak mempunyai faktor predisposisi seperti yang hamil pertama, Di diabetes sini kan dan juga sebagainya. dikatakan ada faktor predisposisinya ini akibat kegemukan atau obesitas. Apakah ini merupakan faktor yang paling banyak terjadi dengan akibat daripada obesitas itu sendiri? Iya. Jadi faktor-faktor predisposisi ini adalah faktor yang mempermudah seseorang mendapatkan preeklamsi. Tetapi belum tentu. Jadi belum tentu kalau dia obes pasti preeklamsi. Jadi tidak seperti itu. Jadi kalau dia obes mempermudah dia untuk mendapatkan preeklamsi. Tapi belum tentu juga akan terjadi preeklamsi. Seperti itu gambarannya. Oke. Kalau kita perhatikan juga ada yang mengatakan hati-hati ya kalau punya riwayat tekanan darah tinggi atau hipertensi, kalau kamu melakukan sebuah proses mau punya anak gitu ya, itu harus betul-betul dijaga. Apakah yang hipertensi ini akan menjadi preeklamsia ataukah yang tahu-taunya riwayatnya sehat-sehat saja di tengah jalan mengalami hal yang seperti itu? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Waduh dok, tapi jadi sebenarnya maunya gimana? Tapi begini, resikonya itu lebih tinggi pada Yang ibu, hipertensi. yang sudah ada hipertensi sebelumnya. Jadi pada ibu yang sudah ada riwayat hipertensi sebelumnya, itu dia mempunyai kans 25% untuk menjadi preeklamsi. Sedangkan taruhlah ibu-ibu yang normal, kansnya hanya 5%. Seperti itu gambarannya. Nah ini kan ada tanda-tanda atau gejalanya gitu dok ya. Artinya tadi kan kita sudah katakan adanya kandungan air protein di air seni, kemudian bengkak pada tungkai, ya dan lain-lain lah keluhan orang-orang hamil lah pada umumnya. Kalau lihat dari kondisi ini sebetulnya apa yang perlu diwaspadai? Bengkak sih bengkak. Orang hamil bengkak pasti bengkak. Iya, Faliza pasti bengkak. bengkak juga. Cuman bengkaknya itu yang apa yang perlu diwaspadai gitu kan? Jadi sebetulnya bengkak di sini kita tidak terlalu ambil peduli ya dalam urusan preeklamsi karena yang paling penting adalah tekanan darah tingginya nih, hipertensinya yang menjadi concern kita terutama adalah hipertensi. Jadi hipertensi pada wanita hamil itu harus ditindaklanjuti, harus diwaspadai. Itu aja.
Kalau urusan bengkak, kadar protein dalam urin itu bisa kita cek berikutnya. Tetapi deteksi dininya itu dengan gejala pertama yang kita temukan adalah tekanan darah tinggi pada ibu yang sedang hamil. Makanya kalau orang hamil mesti periksa darah setiap sebulan sekali ketika kontrol ke dokter gitu ya. Itu wajib ya sebetulnya, makanya harus setiap sebulan sekali gitu loh. Rajin dong. Aku sempet yang sebulan sekali, cuman aku pikir karena aku deteksi tokso itu, kalau misalkan nggak ada pun mungkin kayaknya kayak nggak pernah sebulan sekali untuk cek darah, kayaknya nggak perlu ya, nggak? Kalau cek laboratorium darah tidak perlu sebulan sekali, tapi yang wajib dilakukan itu menimbang berat badan kan pasti dilakukan ya, dan kemudian mengukur tekanan darah itu wajib dilakukan. Yang aku pengen tanya sebenarnya mencegah dini untuk preeklamsia itu gimana, Dok? Jadi sebetulnya preeklamsia kan ngeri ini juga. Jadi preeklamsia ini sebenarnya tidak bisa dicegah kalau bisa dibilang begitu ya. Ya, tapi kan bisa selalu melalui tetapi diagnosisnya dok ya. Kalau kita lihat kan ada tanda-tanda gejala klinisnya, ada pemeriksaan di labnya juga. USG juga bisa dong. USG itu lebih ke arah kita memantau kesejahteraan janinnya itu bagaimana. Apakah sejauh mana komplikasi dari preeklamsi ini sudah mengenai janin. Itu terutama itu kalau USG. Jadi sebetulnya preeklamsia ini kita tidak bisa mencegahnya, tetapi kita bisa mendeteksi dini. Ya. Jadi karena prosesnya tadi melibatkan radikal bebas, jadi yang paling dini kita bisa ukur saat hamil 10 sampai 12 minggu kita bisa mengukur kadarnya di dalam darah. Baik, untuk mengukur kadar darah yang paling baik pada ibu hamil tentunya berhubungan juga dengan kualitas bayi dan kualitas ibunya harus sehat ya. Jadi setelah ini juga kita akan bertanya lebih jauh sebetulnya dengan preeklamsi dan juga sampai eklamsia berat itu apa yang harus dilakukan, karena harus masuk rumah sakit dan seorang ibu harus memutuskan kalau janinnya ini sehat harus diperpanjang, kalau misalnya tidak semua itu di tangan si ibu dan tentunya dokter yang memang ahli di bidangnya. Anda bisa berkonsultasi bersama kami di 02158304 dan 50, tapi tentunya Anda harus mendengarkan headline news berikut ini. Silakan diminum.